menjelaskan kompleks Masjidil Haram sudah kembali normal dan telah digunakan para jemaah untuk beribadah kembali. Namun Lukman ini mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk selalu meningkatkan kewaspadaan karena cuaca di Arab Saudi dapat berubah dengan sangat cepat. Sejak tadi pagi kondisi Masjidil Haram sudah berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Sholat subuh sudah berlangsung seperti kondisi normal dan tentu sekarang ini sudah semakin membaik. Hanya saja mungkin ini himbauan bagi seluruh jamaah haji khususnya Indonesia untuk lebih berhati-hati karena di sana juga masih banyak krain yang terpasang dan kita tidak tahu sewaktu-waktu tanpa diduga bisa kembali datang badai angin yang sangat keras gitu atau badai hujan yang sangat deras dan itu bisa menyebabkan ancaman terhadap keselamatan jiwa kita. Oleh karenanya kita seluruh petugas kita melalui ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, KBIH kita dan seterusnya itu terus memberikan himbauan agar lebih berhati-hati, lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menjalani ibadah menjelang saat wukuf nanti karena puncak haji adalah Arafah, maka semua kita harus menjaga stamina kita masing-masing, jangan memforsir, jangan memaksakan diri untuk melakukan aktivitas di luar gedung karena suhu udara juga sangat panas dan cuaca bisa ekstrim tanpa diduga begitu. Oleh karenanya kewaspadaan harus lebih ditingkatkan dan tetap berpola hidup sehat gitu. Hakim Saifuddin langsung mengunjungi korban jatuhnya kren di Rumah Sakit An-Nur Arab Saudi. Mudah-mudahan ya. Ini dari kloter berapa? Kloter berapa? 21. Ini sudah bisa pulang ya? Alhamdulillah. Menteri Agama langsung bertemu korban jemaah Indonesia yang mengalami luka. Pada saat peristiwa jatuhnya kren di Masjidil Haram, Menteri Agama memang sudah berada di Jeddah, Arab Saudi untuk memantau pelaksanaan ibadah haji. Namun akibat kecelakaan ini, Menteri Agama langsung menuju Mekah untuk memantau kondisi para korban. Sampai saat ini, jumlah korban akibat jatuhnya kren, khususnya jemaah calon haji dari Indonesia, masih dalam pendataan. Sebentar katanya mau dicek dulu data nanti tahu informasi. Untuk sementara pemirsa, dari hasil penyisiran petugas haji Indonesia di Mekah, 6 orang ini dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia Mekah, 1 orang dalam perawatan di Rumah Sakit King Abdul Aziz. Sementara untuk korban meninggal dunia asal Indonesia ada 2 orang atas nama Iti Rasti Darmin dari kloter JKS, Mas Nauli Hasibuan dari kloter MES 2. Memperlihatkan detik-detik robohnya kren yang ada di Masjidil Haram yang tidak hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga 107 orang tewas. Hujan deras yang disertai angin kencang telah merobohkan sebuah kren yang digunakan dalam pembangunan proyek di Masjidil Haram. Korban meninggal dunia mencapai 107 orang, serta sejumlah 238 orang mengalami luka. Kejadian bermula saat alat berat jatuh dari lantai 3 Masjidil Haram sekitar pukul 17.45 waktu setempat. Ya, itulah tadi dengan sejumlah narasumber kami selanjutnya. Ya. Dengan Bapak Anwar, jemaah haji asal Surabaya. Iya. Bapak Anwar, bagaimana Pak? Bapak ada di tempat kejadian pada saat kren terjatuh. Bagaimana kronologisnya? Iya. Pak?
Ya itu pas ada badai, ada angin kencang, kemudian debu-debu ada debu di Masjidil Haram, kemudian ada kren roboh menimpa bangunan Masjidil Haram sebelah dekatnya ya Babu Salam, lurus dengan dekatnya dengan Hajar Aswad, setat lampu hijau untuk setat tawaf itu Pak, roboh di situ. Kemudian ada serpian beton itu menjatuhi jamaah pada saat mau menjelang sholat maghrib. Pak Anwar, pada saat itu menjelang sholat maghrib, lalu bagaimana aktivitas ibadah pada saat di Masjidil Haram ada kren terjatuh, Pak? Ya, pada saat itu akhirnya hujan deras. Akhirnya airnya masuk ke masjid, karena masjid dalam proses pengerjaan. Nah, akhirnya yang di tempat jatuhnya kren itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Jadi kegiatan sholat di tempat-tempat belakang seperti di tempat sa'i, terus di tempat-tempat bawah yang lain. Ini kebetulan saya tadi di lantai 2. Oke Pak, berarti sholat tidak dilaksanakan di Masjidil Haram. Lalu bagaimana jemaah haji yang akhirnya ingin berlindung dari kejadian jatuhnya kren ini Pak? Pak, tawaf masih berjalan, sholat maghrib juga berjalan, cuma yang lokasi yang kena bencana itu tidak dipakai gitu aja, dilokalisir gitu. Oke, Pak Anwar, tadi saya mau kembali lagi untuk sewaktu kejadian berlangsung di sana, Pak Anwar. Waktu penglihatan Bapak di sini, Bapak melihat aktivitas sejauh ini yang Bapak lihat sewaktu kejadian berlangsung itu sedang ada aktivitas apa Pak di Masjidil Haram waktu itu? Waktu ini persiapan menjelang sholat maghrib. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau sholat maghrib itu sudah menata diri untuk persiapan menjelang sholat maghrib itu Pak. Oke, sewaktu itu ada banyak jemaah saat itu yang berada di dalam Masjidil Haram. Banyak sekali jamaah, sudah hampir penuh jamaahnya. Oke, ada warga negara Indonesia di sana Pak? Kenapa Pak? Ada warga negara Indonesia yang Bapak lihat tadi di sana? Tadi banyak juga. Kita kebetulan ada ibu-ibu dari Jogja, kemudian kita antar ke rumah sakit. Tadi ini ibu dari Batam ini juga ada di rumah sakit ini kebetulan. Oke, Bapak tahu identitasnya Pak, nama dari ibu dari Jogja dan Batam tersebut? Ini sebentar, ini tak sambungkan ke ibu yang di dekat saya. Oh, Bapak saya kembali kepada Bapak saja. Bapaknya Pak Anwar. Kenapa? Iya, Pak Anwar. Oke, Ya, saya konfirmasi kembali kepada Bapak di sini. Pada saat kejadian berlangsung, Pak, ini Bapak melihat ibu yang Ibu katakan tadi, Bapak katakan ibu dari Jogja dan juga Batam. Ini Bapak tahu identitasnya nggak? Atas nama siapa? Atas nama Ibu Umi. Ibu Umi, asal? Ibu Umi, iya, asal Yogyakarta. Asal Jogja, dan satu lagi Ibu? Satunya Ibu siapa Bu? Eniwati. Iya, dari Batam. Dari Batam. Oke, kondisinya bagaimana dengan Ibu Umi dan Ibu Eni? Tapi ini yang Bu Eniwati tidak begitu yang cedera ringan. Cedera ringan. Okay. Kalau yang dari Jogja tadi bukan kejatuhan serpian beton, cuma kena injak-injak peserta jamaah yang lain. Jadi mungkin kakinya itu kena injak keseleo agak berat gitu. Oke, berarti Ibu Umi asal Yogyakarta di sini terinjak akibat banyak jemaah yang panik. Iya, adanya kejadian untuk itu, Ibu Eni. Oke, Bapak, apa yang Bapak ketahui sejauh ini, ada jemaah yang meninggal dunia atau tidak, Pak? Jemaah yang meninggal dunia banyak, tapi mungkin dari Indonesia kelihatannya belum ketemu ini Pak. Ada yang agak parah, ada jemaah dari Medan, ada 2 dari informasi dari dokter yang barusan kita ketemu, ada 2 dari Medan kondisinya kritis gitu. 2 dari Medan kondisinya kritis. Bagaimana kondisinya 2. Pak? Kenapa Pak? 2 dari... Oke, Pak Anwar. Halo Pak Anwar. Ya, masih bersama kami Pak ya. Oke, Pak Anwar. Saat ini saya konfirmasi lagi, Bapak posisinya ada di mana Bapak sekarang? Saya posisi di rumah sakit Pak. Rumah sakit, oke. Berarti sejauh ini apakah sudah ada
langkah dari pihak KBRI mungkin yang sudah meninjau saat ini? Waduh, ini sementara kita petugas-petugas rumah sakit, petugas kesehatan dan petugas haji Indonesia sudah banyak yang di rumah sakit ini ngurusi yang warga-warga kita semua. Oke. Tapi Bapak sudah bisa, Bapak bisa memastikan kalau di sini ada warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas? Belum bisa, Pak. Nah, soalnya kita akan di luar ini. Jadi kita orang nggak boleh masuk ke ruangan sama sekali. Bapak, menurut sepenglihatan Bapak di rumah sakit, bagaimana situasi di sana? Bagaimana jamaah Indonesia ditangani di rumah sakit di sana? Ya bagus, Pak. Dia menanganinya, pokoknya ada korban langsung masuk, langsung ditangani. Oke, masih ditangani sampai dengan saat ini. Kita tadi ngantar itu langsung, jadi diterima, langsung dibawa ke dalam, kita nggak boleh masuk sudah. Oke. Tapi tadi saya kembali mengutip pernyataan Bapak tadi menyatakan kalau ada jemaah yang meninggal dunia, Pak, ya? Iya. Tapi dari mana kita nggak tahu. Baik. Oke, Pak Anwar, kita tahan dulu sejenak. Bapak, nanti kami akan kembali kepada Bapak untuk kembali menaikkan beberapa informasi di sini. Ya, pemirsa, Metro Mama masih akan kembali.